Dengan saya David Andreas. Sekarang saya akan membahas tugas mata kuliah matematika teknik, yang mana tugasnya itu adalah persamaan diferensial biasa. Sekarang lanjut ke tugas 1, di mana menentukan persamaan linear atau tidak. Pertama, dx per dt sama dengan 4t, ini bisa kita sebut linear. Kedua, ada d kuadrat x per dt kuadrat sama dengan 4t. Di sini d kuadrat x per dt kuadrat itu bisa kita ubah menjadi x double aksen t sama dengan 4t, atau ini turunan kedua ya. Ketiga, ada t dikali d kuadrat per dt kuadrat plus 3 dx per dt dalam kurung kuadrat min x per t sama dengan 0. Ini tidak linear karena dia ada dikali. Keempat, ada t d kuadrat x per dt kuadrat plus 3dx per dt min x per t sama dengan 0. Ini bisa disebut linear. Yang kelima, ada d kuadrat y per dx kuadrat plus y kuadrat sama dengan 0. Ini tidak linear karena di sini ada pangkatnya. Keenam, dy per dx plus cos y sama dengan 0. Ini linear. Nah, sekarang kita lanjut ke menentukan persamaan berikut homogen atau tidak. Pertama, kita tahu kalau rumus homogen itu fx sama dengan 0. Dia harus sama dengan 0. Pertama kita lihat nomor 1, x dy per dy dx sama dengan 0. Ini homogen. Y double aksen min 2 y aksen tambah y sama dengan 0. Ini homogen. Terus y double aksen min 2y aksen sama dengan x plus 1. Ini enggak sama dengan 0, berarti tidak homogen. Yang keempat, ada x pangkat 3 d dikali d3y per dx pangkat 3 min x kuadrat dikali d kuadrat y per dx kuadrat per 3x kali dy per dx plus 5y sama dengan e pangkat x. Ini tidak homogen karena dia tidak 0. Berikutnya soal 05, dy per dx sama dengan x kali y pangkat setengah. Ini tidak homogen karena dia tidak sama dengan 0. Yang keenam, d pangkat 3y per dx pangkat 3 plus y kuadrat sama dengan 0. Ini homogen. Lanjut ke pertemuan 2. Sini ada latihannya dulu. Dy per dx sama dengan sin x. Jadi kita integralkan integral dy sama dengan integral sin x terhadap dx. Jadi y sama dengan min cos x plus c. Nah, lanjut ke tugasnya itu. Nah, di sini kita ada tugasnya. Dy per dx sama dengan x min x kuadrat. Jadi langsung aja kita integralin dua sisinya. Integral dy sama dengan integral x min x kuadrat dx. Y sama dengan setengah x kuadrat min sepertiga x pangkat 3. Ini tahu kan caranya integral kan? Jadi kalau integral itu pangkatnya ditambah, kalau di sini pangkatnya 1 ditambah 1 jadi 2. Pangkat naik di sini ditaruh di bawah variabel depan x. Karena di sini nggak ada berarti dianggap 1. Jadi 1/2. Begitu pula dengan x kuadratnya. Kedua, ada dy per dx sama dengan e pangkat 3x plus 3x. Langsung kita integralin juga. Nanti kita dapat ini integral e pangkat 3x plus 3x dx. Jadi ini kita bisa pisah dua-duanya. Jadi kita bikin ini ke depan. 3 integral x dx tambah integral e pangkat 3x dx. Jadi kita dapat di sini integralnya, nanti kita masukkan. Setelah dapat integral ini kita kali ke sini ke nomor 3. Jadi 3/2x kuadrat plus integral e pangkat 3x dx. Dengan mengikuti rumus yang ada, nanti akan kita dapat hasilnya 3x kuadrat per 2 plus e pangkat 3x per 3 plus c. Lanjut ke soal nomor 3 itu ada dy per dx sama dengan sin x plus x cos x. Kita integralin juga. Ini juga sudah dipisahkan. Integral sin x dx plus integral x cos x dx.
Kita selesaikan satu-satu, nanti kita dapat x sin x min integral sin x dx plus sin x dx. Jadi nanti hasilnya y sama dengan x sin x plus c. Nah, lanjut lagi ke tugas berikutnya. Tentukan persamaan diferensial biasa dengan nilai awal diketahui. Jadi di sini ada dy per dx sama dengan min x kuadrat dengan y 0 sama dengan 1. Kita masukkan, jadi integralkan. Jadi nanti integralnya dapat min 1/3 x pangkat 3 plus c. Jadi kita masukkan nilai y 0 sama dengan 1. Y 0 sama dengan 1/3 dikali 0 pangkat 3 plus c sama dengan 1. Maka 0 pangkat 3 itu 0. Dan 0 dikali min 1/3 sama dengan 0. Jadi kita dapat c nya 1. Terus ada dy per dx sama dengan x cos x dengan nilai awal dia 0 sama dengan 1. Kita masukkan seperti biasa. Kita dapat hasilnya x sin x plus cos x plus c. Lalu kita masukkan nilai awalnya y 0 sama dengan 1 ke x nya. 0 sin 0 plus cos 0 plus c. Kita tahu kalau di sini cos 0 itu 1. Jadi karena sin 0 kali 0 pasti hasilnya 0. Jadi 0 tambah 1 tambah c sama dengan 1. Jadi pindah ruas satunya. Jadi c kita dapat sama dengan 0. Lanjut lagi masih di tugas 2, pertemuan 2. Pertama, ada soal dengan PDB pemisah variabel. Soal pertama itu 1 plus x dy sama dengan y dx. Karena ini variabelnya berbeda berarti harus dipisah. Dengan y nanti ke y dan x ke x. Jadi kita pindah ruas jadi dy per y. Atau bisa juga kita buat 1 per y kali dy sama dengan 1 per 1 plus x dx. Jadi langsung kita integralkan. Integralkan 1 per y dy sama dengan integral 1 per 1 plus x dx. Kita tahu kalau integral 1 per itu pasti ln. Jadi ln y sama dengan ln x plus 1 plus c. Jadi kita pindahkan ln-nya ke kanan, cross kanan. Jadi y sama dengan e pangkat c plus 1x. Ya, di soal nomor 2 ini ada x y pangkat 4 dx plus y kuadrat plus 2 e pangkat min 3x dy sama dengan 0. Pertama kita bisa ubah variabel dy nya ini. Nanti dia pindah dx per dy nya. Jadi x y pangkat 4 plus y kuadrat plus 2 kurung e pangkat min 3x dy per dx. Ya, ini kenapa bisa dy per dx? Jadi dari sini itu dibagi dengan dx. Nanti dibagi dx, ini dx nya hilang. Dan di sini nanti dapat per dx. Sekarang kita bisa substitusikan dy per dx dengan y aksen. Jadi dapat persamaan baru x y pangkat 4 plus y kuadrat plus 2 dikali e pangkat min 3x y aksen sama dengan 0. Nah, sudah di sini kita pindah ruaskan y kuadrat plus 2 per y pangkat 4 dikali y aksen sama dengan e min e pangkat 3x kali x. Ini kenapa bisa kayak gini? Pindah kayak gini. Dia pindah ke ruas kanan menjadi x y pangkat 4. Nah, y pangkat 4 kita pindah lagi. Dia dibagi y pangkat 4 biar nilai y pangkat 4-nya ini hilang. Jadi tiap ruas itu dibagi y pangkat 4. Terus langsung aja kita masukin ke integralnya. Integral y kuadrat plus 2 per y pangkat 4 d sama dengan integral min e pangkat 3x dx. Kita masukin, nanti hasilnya dapat jadi min 1 per y dikurang 2 per 3 y pangkat 3 sama dengan min 1 per 9 dikali e pangkat 3x kali 3x min e 3x pangkat 3x per tutup kurung plus c1. Lanjut ke soal nomor 3. dy per dx
sama dengan Y kuadrat X dikali 2Y per 2X. Jadi kita dapatkan hasilnya dy per dx sama dengan y. Ini karena kita coret seper y dy sama dengan dx. Jadi langsung kita integralkan, nanti dapat hasilnya ln y sama dengan x plus c. Y sama dengan e pangkat x plus c. Lanjut untuk tugas pertemuan 3 itu ada tugas persamaan diferensial Bernoulli. Ya, soal 1 di sini dy per dx min y per x sama dengan x per y pangkat 3. Di sini kita substitusinya dy per dx diganti menjadi y aksen. Y aksen min y per x sama dengan x per y pangkat 3. Ingat rule-nya untuk Bernoulli itu y aksen plus p xy sama dengan qx y pangkat n. Di sini kita dapat n-nya min 3, qx-nya sama dengan x, dan px-nya itu min 1 per x ini. Jadi kita dapatkan hasilnya. Kita persamaannya kita sederhanakan lagi. Y aksen min 1 per x kali y sama dengan x y pangkat min 3. Ini y-nya ini dari sini dia naik ke atas jadi pangkatnya min. Terus kita misalkan v sama dengan y pangkat 1 min n. Ini v ini bisa diubah ya teman-teman. Bisa juga seperti contoh jadi z. Jadi nanti tulisnya dimisal atau substitusi z sama dengan y pangkat 1 min n gitu. Jadi langsung 1 per 1 min n v aksen plus px kali v sama dengan qx. Di sini kita masukkan persamaan yang di atas ini ke sini. Y aksen min 1 per x kali y sama dengan x y pangkat min 3. Di sini biar mendapatkan nilai x kita bagi semua dengan y pangkat min 3. Dan nanti kita dapatkan hasilnya y aksen dikali y pangkat 3 min y pangkat 4 per x sama dengan x. Ini kenapa sih dapat y pangkat 4? Jadi ini kan y pangkat min 3 nya di bawah. Harusnya kan y per x kali y pangkat min 3. Nah karena pangkatnya min, kalau dipindah ke atas jadi plus. Jadi sama aja y pangkat 3 dikali y, jadi y pangkat 4. Nah sekarang kita substitusikan y nya dengan v. Y aksen dikali y pangkat 3 sama dengan 1 per x dikali v sama dengan x. Sekarang kita akan menghitung v aksennya. V aksennya sama dengan y pangkat 4 aksen. Ingat ada rule-nya di sini. df u sama dengan per dx sama dengan df per du dikali du per dx. Dengan f-nya itu ada u pangkat 4. Kita misalkan di sini y-nya itu sama dengan u. Jadi f-nya itu u pangkat 4. V aksen sama dengan u pangkat 4 aksen dikali y aksen. 4 dikali u pangkat 3 y aksen. Ini sudah diturunkan ya, 4u pangkat 3 nya. Jadi kita ubah lagi u nya itu, karena tadi u nya itu y, kita ubah jadi 4 y pangkat 3 dikali y aksen. Terus kita substitusi 4 y pangkat 3 y aksen ke v1 v aksen 1 per 4 v aksen per dikurang 1 per x kali v sama dengan x. V aksen per 4 dikurang v per x sama dengan x. Ini bentuk sederhananya. Terus kita sederhanakan lagi. V aksen per 4v per x sama dengan 4x. Kenapa bisa dapat kayak gini? Ini kita kali 4 semua biar dapat v aksennya aja. Nah, di sini kalau sudah diubah persamaannya nanti jadi y aksen x plus px kali y sama dengan qx. Dapat px-nya itu min 4 per x, y-nya y x-nya itu 4x
Sekarang kita mencari faktor integrasinya, mu x. Lihat di sini rumus untuk mu x. Mu x dikali px sama dengan mu aksen x. Kita masukkan ke persamaannya itu mu aksen x per mu x sama dengan nx kali px per mu x. Ini karena sama bisa langsung kita coret. Jadi mu aksen x per mu x sama dengan px. Kita ubah langsung, kita turunkan tadi. Jadi ln mu x aksen sama dengan px. Kita masukkan nilai px nya itu 1/4x. Jadi di sini langsung kita turunkan lagi. Jadi mu x nya itu sama dengan 1/x pangkat 4. Terus kita masukkan mu x nya ke persamaan. Persamaan barunya itu mu x dikali y x aksen sama dengan mu x dikali qx. Kita masukkan v aksen per x pangkat 4. V aksen per x pangkat 4 min 4v per x pangkat 5 sama dengan 4 per x pangkat 3. Lalu kita sederhanakan lagi. Jadi dapat 1 per x pangkat 4 v aksen sama dengan 4 per x pangkat 3. Nah, sudah dapat. Jadi kita langsung integralkan ruas kanan biar di sisi kirinya aksennya hilang. Kita dapat nanti hasil integralnya itu min 2 per x kuadrat plus c. Jadi v sama dengan min 2x kuadrat plus c kali x pangkat 4. Ini hilang x kuadratnya karena x pangkat 4 ini dia pindah ruas, jadi dikali semua ruas kanan dengan x pangkat 4. Langsung kita substitusi v ke persamaannya. Karena tadi v sama dengan y pangkat 4, jadi y pangkat 4 min 2x kuadrat plus c x pangkat 4. Maka ingat ada rumusnya untuk xn sama dengan fa. X sama dengan akar positif akar pangkat n fa, juga ada negatif akar n fa. Jadi langsung kita buat persamaannya kayak gini. Y sama dengan akar 4 dari 2x kuadrat plus cx pangkat 4, dan y sama dengan min akar 4 akar pangkat 4 min 2x kuadrat plus cx pangkat 4. Selanjutnya masih di persamaan diferensial Bernoulli. Soal yang kedua, dy per dx plus y sama dengan x kali y pangkat 3. Seperti biasa kita substitusi dulu dy per dx nya ini ke y aksen. Jadi y aksen plus y sama dengan x kali y pangkat 3. Dan misalkan v sama dengan y pangkat 1 min n. Ingat, ini bisa diubah menjadi z juga, bisa menjadi k, l terkalian. Jadi langsung kita permisalkan 1 per 1 min n kali v aksen plus p plus p xv sama dengan qx. Seperti soal nomor 1, nanti kita dapat semua hasilnya. Jadi y aksen per y pangkat 3 plus 1 per y kuadrat sama dengan x. Kita substitusi y pangkat min 2 nya itu dengan v. Ini y pangkat min 2, tapi di sini nggak ada y pangkat 2 min 2. Jangan khawatir karena ini y pangkat 2 yang sini tuh naik ke atas menjadi y pangkat min 2. Jadi nanti hasilnya persamaannya itu y aksen per y pangkat 3 plus 1 dikali v sama dengan x. Atau ini bisa kita buat menjadi v aja ya. Sekarang kita menghitung v aksen dengan persamaan rule yang sama seperti nomor 1. Dengan v aksen sama dengan u pangkat min 2 aksen kali y aksen. Kita turunkan, jadi min 2 per y pangkat 3 kali y aksen. Ini y nya ini dapat karena tadi kita ubah u nya itu sama dengan y. Lihat di sini,
U sama dengan Y. Langsung kita substitusi min 2Y aksen per Y pangkat 3 ke V aksen. Jadi min V aksen, ini min karena di sini ya min V aksen per 2 plus V sama dengan X. Ini kita kali dengan min 2 biar dapat kita V aksen yang positif. V aksen plus min 2V sama dengan min 2X, atau sama dengan V aksen min 2V sama dengan min 2X. Langsung kita ingat ini rule-nya. Kita mencari faktor integrasinya mu n. Ini juga caranya sama, tinggal kita ubah aja px nya itu. Jadi ln mu x aksen sama dengan min 2 dengan ln x. Ln mu x sama dengan integral min 2x dx. Jadi kita dapat di sini tuh sama dengan min 2x plus c. Mu x sama dengan e pangkat min 2x plus c. Karena ini c nanti bisa diabsorb sama hasilnya p qx sama dengan c, jadi kita ubah aja, kita hilangkan bisa. Jadi mu x sama dengan e pangkat min 2x. Lanjut kita substitusi mu x ke persamaan yang tadi. Ini stepnya ini sama juga seperti nomor 1 tadi, dengan rule-nya juga sama. Jadi kita langsung substitusikan aja. V aksen dikali e pangkat min 2x min 2v e pangkat min 2x sama dengan min 2 e pangkat min 2x kali x. Di sini kita pindahkan ruasnya. Jadi e pangkat min 2x kali v kali aksen sama dengan min 2e pangkat min 2x dikali x. Kita integralkan, nanti kita dapat hasilnya itu e pangkat min 2x dikali x plus 1 per 2 dikali e pangkat min 2x plus c. Jadi kita dapat v nya itu x plus 1 per 2 plus c e pangkat 2x. Substitusikan kembali tadi dengan persamaannya tadi, karena v nya sama dengan y pangkat min 2, jadi kita ubah di sini. Y pangkat min 2 sama dengan x plus 1 per 2 dikali c dikali e pangkat 2x. Jadi kita ubah lagi 1 per y kuadrat sama dengan x plus 1 per 2 plus c pangkat c kali e pangkat 2x. Sama juga karena ini ini kuadrat, nanti dapat akarnya itu positif dan negatif. Ini hasilnya. Lanjut ke soal nomor 3. Di sini kita ada dy per dx plus y sama dengan e pangkat x dikali y pangkat 4. Kita substitusikan dy per dx menjadi y aksen. Jadi y aksen plus y sama dengan e pangkat x kali y pangkat 4. Stepnya sama seperti nomor 1 dan 2. Jadi langsung aja kita hitungkan persamaannya itu. Y aksen per y pangkat 4 plus 1 per y pangkat 3 sama dengan e pangkat x. Ini kenapa y pangkat 4 nya hilang? Karena mereka ini dibagi dengan y pangkat 4 semua. Jadi kita substitusikan v aksen sama dengan min 3y aksen per y pangkat 4. Kita masukkan hasilnya min v aksen per 3 plus v sama dengan e pangkat x. Ini biar kita dapatkan v aksen yang positif, kita kali semua ruas kiri dan kanan dengan min 3. Jadi kita dapat v aksen sama dengan 3v, v aksen min 3v sama dengan min 3 e pangkat x. Lalu kita cari faktor integrasinya, mu x nya. Sama juga ln mu x sama dengan integral min 3 dx. Jadi kita dapat mu x nya sama dengan e pangkat min 3x plus c. Kita substitusikan mu x ini ke persamaannya. Ini ke rule yang
yang di sini. Min X dikali Y aksen sama dengan PX dikali QX. Jadi kita dapatkan V aksen E pangkat min 3X min 3V E pangkat min 3X sama dengan min 3E pangkat min 2X. Jadi sekarang kita cari nilai V-nya. E pangkat min 3X kali V sama dengan integral min 3E pangkat min 2X dx. Jadi kita dapat sama dengan 3 per 2 E pangkat min 2X plus C. Atau V sama dengan 3 dikali E pangkat X per 2 plus C dikali E pangkat 3X. Langsung aja kita substitusikan kembali yang tadi V sama dengan Y pangkat min 3. Jadi V sama dengan 3 E pangkat X per 2 plus C kali E pangkat 3X. Ingat V-nya sama dengan Y pangkat min 3X. Jadi Y pangkat min 3X sama dengan 3 E pangkat X per 2 plus C pangkat E kali 3X. Seper Y pangkat 3 sama dengan 3 E pangkat X per 2 plus C dikali E pangkat 3X. Tahu setelah kita ubah kita dapatkan hasilnya Y per akar 3 akar pangkat 3 dari 2 per E pangkat X dan kurung 3 plus 2 dikali C dikali E pangkat 2X. Yuk kita lanjut ke soal terakhir, di mana soalnya itu 2 dikali dy per dx plus y sama dengan x min 1 dan kurung y pangkat 3. Jadi seperti biasa kita substitusikan dy per dx nya dengan y aksen. Jadi dapat 2 y aksen plus y min x min 1 pangkat y min 3. Ini kita bagi 2 karena di depan sini 2 y aksen. Jadi nanti kita dapat y aksen plus y per 2 sama dengan x min 1 per 2 y pangkat 3. Di sini itu sama dengan ya. Dengan persamaan ini kita masukkan ke persamaan ini, kita dapat px nya itu 1/2 n3 dan qx nya itu x min 1 per 2. Langsung kita misalkan substitusikan v sama dengan y pangkat 1 min n. Sekali lagi ini nggak harus v, tapi bisa diubah ke z, ke j, ke a ataupun yang lainnya. Dengan syarat nanti kalau ini diubah menjadi z misalnya, berarti nanti saat mencari v aksennya itu diubah mencari z aksen atau diubah menjadi k. Berarti nanti yang kita cari adalah k aksen. Kita langsung masuk ke persamaannya itu y aksen plus 1/2y sama dengan x min 1 per 2 dikali y pangkat 3. Jadi untuk mendapatkan x nya aja kita bagi semua dua ruasnya itu dengan y pangkat 3. Jadi kita dapat y aksen per y pangkat 3 plus 1/2y kuadrat sama dengan x min 1 per 2. Langsung kita substitusi y pangkat min 2 dengan v. Y pangkat min 2 yang mana? Kok nggak ada? Y pangkat 2 min 2 ini hasil dari ini 1/2 y pangkat 2. Jadi kalau y nya naik jadi y pangkat min 2 per 2. Jadi kita dapatkan y aksen per y pangkat 3 tambah 1/2 v sama dengan x min 1 per 2. Sekarang kita menghitung v aksennya dengan v aksen sama dengan y pangkat min 2 aksen. Kita masukkan ke persamaannya itu. Jadi v aksen sama dengan u pangkat min 2 aksen dikali y aksen. Min 2 per u pangkat 3 sama dengan dikali y aksen. Jadi kita substitusikan kembali u nya ini, karena di sini adalah u sama dengan y, berarti min 2 y aksen per y pangkat 3. Nah, itu dapat kita substitusikan hasil dari v aksennya itu. Jadi v aksen sama dengan min 2 y aksen per y pangkat 3. Min
V aksen per 2 plus V per 2 sama dengan X min 1 per 2. Ini untuk mencari V aksennya, kita kali dengan X, kita kali dengan min 2. Jadi nanti kita dapat V aksen min V sama dengan min X plus 1. Sekarang kita cari faktor pengintegral mu X. Sama seperti contoh soal 1, 2, dan 3, dia langsung kita ubah Px nya aja. Jadi ln mu X aksen sama dengan min 1. Ln mu X sama dengan integral min 1. Kita dapat nanti integralnya itu min X plus C. Jadi mu X nya itu sama dengan E pangkat min X plus C. Ini E dapat dari mana? Kita dapat E karena ln-nya itu pindah ke kanan. Jadi kita dapat mu X sama dengan E pangkat X. Sekarang kita masukkan mu X-nya ke persamaan. Kita masukkan ke persamaan yang tadi. Jadi V aksen E pangkat min X dikurang V E pangkat min X sama dengan X E pangkat min X plus 1 dikali E pangkat min X. V aksen E min X min V E pangkat min X sama dengan E min X dikali X plus E pangkat min X. Kita dapatkan di sini, kita hilangkan ya, di sini kan masih V aksen. Jadi kita untuk mencari V-nya, E aksen V sama dengan integral dari minus E pangkat min X dikali X plus E pangkat min X terhadap dx. Jadi kita dapatkan E pangkat min X dikali V sama dengan E pangkat min X plus C. Setelah dapat hasilnya ini, kita sederhanakan lagi dengan membagi kedua rasnya dengan C pangkat min X dengan E pangkat min X. Ini E pangkat min X dikali V per E pangkat min X sama dengan E pangkat min X per E pangkat min X plus C per E pangkat min X. Jadi kita dapatkan, kita coret dan ini naik ke atas. Jadi V sama dengan X plus C dikali E pangkat X. Jangan lupa tadi nilai V-nya sama dengan Y pangkat min 2. Kita masukkan jadi Y pangkat min 2 sama dengan X plus C dikali E pangkat X. 1 per Y kuadrat sama dengan X plus C kali E pangkat X. Kita kali dengan Y kuadrat. Jadi 1 sama dengan X kali Y kuadrat plus C dikali E pangkat X Y kuadrat. Di sini kita bagi dengan X plus CE pangkat X. Jadi X Y kuadrat plus CE pangkat X Y kuadrat sama dengan 1. Ini kita bagi. Jadi nanti kita dapat Y sama dengan 1 per X plus C dikali E pangkat X. Karena di sini Y kuadrat berarti kita ubah menjadi Y. Y sama dengan akar dari 1 per X plus C pangkat X. Juga Y sama dengan min akar dari 1 per X plus C kali E pangkat X. Demikian pembahasan tugas metode matematika teknik dari saya, David Andreas. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.